Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang periode grafik fungsi trigonometri. Selamat belajar. Karena minggu kemarin kita sudah membahas cara menggambar grafik fungsi cos, fungsi sin, dan fungsi tangen, maka pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang periode grafik fungsi. Fungsi periodik. Fungsi periodik adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Contohnya kita perhatikan grafik fungsi fx berikut ini. Nah, apakah fungsi fx merupakan fungsi periodik? Jika fx merupakan fungsi periodik, tentukan periodenya. Pertama-tama kita lihat dulu gambar tersebut. Nah, terlihat jelas bahwa fungsi fx adalah fungsi periodik karena grafiknya yang selalu berulang. Nah, perhatikan titik puncak A dan titik puncak B, di mana titik puncak B adalah pengulangan kembali titik puncak A. Ini artinya fungsi fx mengalami pengulangan setiap jaraknya sama dengan dari titik A ke titik B. Jadi fungsi fx itu mengalami pengulangan kembali titik puncak A dan titik puncak B dengan jarak yang sama. Nanti B ini jaraknya ke sini juga sama aja kayak jarak A dan jarak B. Di mana jarak titik A dan titik B itu sendiri adalah 2. Sehingga periode fungsi grafik tersebut adalah 2. Selanjutnya, definisi periode dan amplitudo. Periode adalah jarak terjadinya pengulangan grafik fungsi trigonometri dari titik acuan awal ke titik pengulangan yang pertama. Satu periode pada fungsi trigonometri, khususnya fungsi y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, biasanya terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Adapun amplitudo artinya adalah simpangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap garis horizontalnya, misalkan sumbunya x. Nah, ini merupakan rumus dari amplitudo. A atau sama dengan amplitudo adalah rumusnya nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 2. Adapun nilai maksimum dan nilai minimum kan sudah kita tahu, kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, dimana nilai maksimum untuk cos dan sin x adalah 1 dan nilai minimum cos dan sin x itu min 1. Adapun y sama dengan a sin bx plus c, y sama dengan a cos bx plus c ini merupakan rumus umum dari fungsi sin dan fungsi cos x. Nah, di sini periode sama dengan 2pi per b. Ini dapat digunakan pada fungsi sin x dan fungsi cos x. Untuk fungsi tangen, kita menggunakan periode sama dengan pi per b. Karena pada tangen sendiri, periodenya hanya sampai 180 derajat. Nah, ini amplitudo ini hanya berlaku untuk fungsi sin x dan fungsi cos x karena pada tangen sendiri tidak memiliki amplitudo. Dan sudut fase sama dengan c per b. Lanjut ke contoh soal. Grafik fungsi berikut adalah sketsa grafik dari y sama dengan a cos kx. Nah, a cos kx itu sama aja rumus umum dari fungsi cos. Kayak tadi fungsi a cos bx plus c. Nah, sama aja sama y sama dengan a cos kx. Nah, nilai a dan k berturut-turut adalah A tersendiri ini adalah amplitudo, maka kita tentukan dulu nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi cosnya ini sendiri. Kita lihat pada gambar di sini maksimumnya itu titik puncaknya yang di atas yang positif ini yang maksimum nilainya adalah 2.
Dan yang minimum itu titik puncak yang di bawah ini nilainya adalah min 2. Maka amplitudo sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimumnya 2 dikurangi nilai minimumnya adalah min 2 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Maka amplitudo dari fungsi tersebut adalah 2. Nah, pada grafik menunjukkan bahwa saat X sama dengan 0, nilai fungsinya adalah min 2. Begitu juga saat X-nya sama dengan 2pi. Nah, ini berarti periode grafiknya adalah 2pi. Sehingga dengan menggunakan rumus periode diperoleh 2pi sama dengan 2pi per K. Atau bisa menggunakan rumus yang tadi, yang 2pi sama dengan B. K sama B itu sama aja ya, karena tadi kan rumus umum dari fungsi trigonometri Y sama dengan A cos KX itu sama aja dengan Y sama dengan A cos BX plus C. Maka diperoleh 2pi sama dengan 2pi per K. K-nya didapat sama dengan 1 dari 2pi per 2pi sama dengan 1. Jadi A dan K berturut-turut adalah maaf, di sini salah ketik, A-nya sama dengan 2 dan K-nya sama dengan 1. Selanjutnya ada grafik fungsi Y sama dengan A sin X, Y sama dengan A cos X, Y sama dengan A tan X, di mana A merupakan anggota dari bilangan real. Nah, A di sini menunjukkan amplitudo dari grafik. Amplitudo itu nilainya selalu positif, maka amplitudo sama dengan mutlak A. Mutlak ini kan, nilai mutlak ini sendiri kan, setiap nilai mutlak tidak ada yang negatif, maka hasilnya akan selalu positif. Kita lihat gambar. Ini merupakan gambar dari fungsi sin, dan ini merupakan gambar dari fungsi cos. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 3 sin 2X serta tentukan periode dan amplitudonya. Kita bahas soal yang di PowerPoint tadi ya. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 3 sin 2X dengan interval 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Nah, langkah pertamanya kita buat tabel terlebih dahulu. Kita buat tabel agar kita lebih mudah dalam membuat grafik fungsi trigonometrinya. Nah, kita buat tabel X. Nah, tabel X ini merupakan sudut istimewa dari 0 derajat sampai 180 derajat. Ingat ya, sampai 180 derajat karena di sini diminta intervalnya sampai 180 derajat. Apa sih interval itu? Interval itu tuh batas. Nah, di sini dimintanya batas X-nya itu hanya sampai 180 derajat dan lebih dari atau sama dengan 0 derajat. Di sini 2X, nilai dari 2X didapat dari fungsi trigonometri sini, 2X. 3 sin 2X. Nah, nilai 2X yang 0 derajat ini didapat dari mana sih? Kita lihat misalnya 0 derajat, X-nya 0 derajat, maka 2 dikali 0 derajat sama dengan 0 derajat. Jika X-nya 30 derajat, maka 2 dikali 30 derajat, hasilnya 60 derajat. Dan seterusnya. Nah, yang terakhir mencari nilai Y sama dengan 3 sin 2X. Kita akan bahas cara mencari nilai Y sama dengan 3 sin 2X karena pada pertemuan kemarin masih banyak yang belum bisa atau belum paham cara mencarinya. Kita tulis di sini Y sama dengan 3 sin 2X. Jika nilai 2X-nya itu sama dengan 0 derajat, ini ya, maka Y sama dengan 3 dikali sin 0 derajat. Nah, sin 0 derajat itu berapa sih? Sin 0 derajat itu nilainya adalah 0. Didapat dari mana sih, Bu, nilai 0 itu? Dari tabel yang kemarin Ibu kirim di grup. Jangan sampai kehapus ya, karena itu penting untuk kalian mencari nilai sin, cos, atau tangen. Lalu jika 2X sama dengan 60 derajat, maka
Y-nya sama dengan 3 dikali sin 60 derajat. Y sama dengan 3 dikali sin 60 derajat berapa? Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Setengah akar 3 dikali 3 adalah 3/2 akar 3. Nah, jika kita ubah ke bilangan desimal, maka hasilnya jadi 2,5 sekian ya. Jadi Ibu bulatin aja jadi 2,6. Di sini agar mudah pada saat membuat grafiknya ya, biar kalian gak bingung 3/2 akar 3 itu setelah bilangan 3 atau sebelum bilangan 3 gitu. Nah, setelah didapat nilai-nilai ini sampai ke 360 derajat, kita masukkan ke tabel yang di sini. Agar selanjutnya bisa kita buat ke grafik. Ini 3 kali 0, 0 ya. Kita masukkan 0, 2,6 dan seterusnya. Nah, setelah mendapatkan nilainya, kita masukkan ke tabel. Jika sudah, kita buat grafik. Kita buat garis X dan garis Y, di mana garis X-nya itu adalah nilai dari X sudut, dan garis Y itu berupa nilai dari Y sama dengan 3 sin 2X. Nah, kemudian kita pasangkan. Kita lihat 0 derajat, pasangannya adalah 0. 0 dengan 0. Maka kita buat titik di sini. 30 derajat dengan 2,6. Kita pasangkan 30 derajat dengan 2,6. Kita buat garis putus-putusnya dulu. Lalu kita buat titik. 45 dengan 3. Puluh dengan 2,6. 90 dengan 0 dan seterusnya ya. Nah, jika sudah kita pasangkan sesuai dengan yang di tabel seperti ini, langkah selanjutnya adalah dengan membuat garis atau menarik garis lengkung mengikuti titik-titik yang sudah kita buat tadi. Kita buat garisnya. Seperti ini. Nah, sudah. Kita cari juga amplitudonya, karena tadi diminta amplitudo dan periodenya. Amplitudo itu bisa didapat dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 2. Nilai maksimumnya 3 dikurangi minimumnya min 3 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya sama dengan 3. Amplitudonya adalah 3. Periodenya, periode dicari dengan 2pi per B. Tadi rumusnya fungsinya Y sama dengan 3 sin 2X. Nah, berarti ini adalah A sin B X plus C, karena C-nya nggak ada ya. Maka di sini B-nya adalah 2. Periodenya adalah 2pi per 2 sama dengan pi. Nah, sekian pembahasan materi periode grafik fungsi trigonometri. Untuk latihannya telah Ibu lampirkan di Google Classroom. Selamat mencoba semuanya.